Ya, iya. Ya, Iya. slide-nya kali. Terbaring di rumput basah di Udah ngomong kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Lupa. Mata itu tinggal Jadi kita coba dulu ya. Dipotong. Dipotong. Udah makan tuh. Nggak usah ditekuk ya, ditekuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kembali ya ekonomi mikro di pertemuan 9 bersama saya Herudin Subarianti. Kita akan membahas pasar persaingan sempurna. Untuk pengertiannya sendiri adalah struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Untuk ciri-ciri persaingan sempurna, yang pertama perusahaan adalah pengambil harga, ya. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Nah, perusahaan adalah pengambil harga, artinya perusahaan yang ada di dalam pasar itu tidak dapat menentukan atau mengubah harga. Jadi, harga yang terbentuk di pasar itu karena adanya interaksi antara produsen dengan konsumen. Setiap perusahaan mudah keluar masuk. Jika satu perusahaan mengalami kerugian, ingin meninggalkan industri, maka langkah ini mudah dilakukan. Tetapi apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan industri tersebut, maka dengan mudah masuk ke dalam industri ini. Sama sekali tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan adalah barang yang identik atau homogeneous ya, barang yang sama ya, sehingga seorang produsen ini merupakan pengganti sempurna kepada barang yang dihasilkan produsen lain. Akibatnya tidak ada gunanya perusahaan melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga atau non-price, yaitu persaingan dengan melakukan iklan dan promosi penjualan. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Cara ini tidak efektif untuk menaikkan penjualan karena pembeli mengetahui bahwa barang-barang yang dihasilkan berbagai produsen dalam industri tersebut tidak ada beda sama sekali ya, sehingga kegiatan membuat iklan untuk mempromosikan penjualan ini tidak diperlukan dalam pasar persaingan sempurna. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar ya. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk merubah harga, karena yang pertama jumlah perusahaannya itu sangat banyak, yang kedua masing-masing perusahaan relatif kecil dibanding dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam persaingan sempurna, jumlah pembeli itu sangat banyak. Namun demikian, masing-masing pembeli memiliki pengetahuan sempurna tentang keadaan di pasar. Mereka mengetahui tingkat harga, kualitas, dan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Untuk grafik dan tabel bisa kalian pelajari sendiri di dalam kurva persaingan sempurna ya, dalam perusahaan atau pasar persaingan sempurna ya. Untuk selanjutnya tugas bisa dikerjakan ya. Untuk pilihan gandanya bisa dikirimkan ke email atau ke LMS ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like and subscribe YouTube channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu tiba giliran si kedua. Dengan marah, dia maju ke gua yang sang putri